Pemimpin yang kita harapkan pada tanggal 27 November nanti adalah pemimpin yang memiliki moralitas, pemimpin yang memiliki kapasitas, pemimpin yang memiliki integritas. Kita anti terhadap pemimpin yang tidak memiliki konsep, tidak memiliki gagasan, tidak memiliki visi yang jelas, tetapi dia hanya menggunakan sumber daya finansial. Jumpa lagi dengan saya Edo Koisin pada edisi kali ini. Pada kesempatan ini saya membahas politik. Kalau edisi sebelumnya saya membahas politik dengan skala nasional, pada saat ini saya mencoba untuk membahas politik tingkat lokal, yaitu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saat ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai anak asli daerah, tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut ambil bagian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tahun politik 2024 pada saat pemilihan kepala daerah tanggal 27 November merupakan tahun bersejarah bagi Tanimbar karena tahun ini dalam perhelatan politik Tanimbar ada 5 calon yang ikut ambil bagian. 5 calon ini tentunya memiliki latar belakang keilmuan dan profesi yang berbeda. Mereka memiliki hati untuk hadir, ikut ambil bagian dalam pelayanan kepada masyarakat dan ikut ambil bagian dalam kontestasi untuk mendedikasikan diri dalam momentum pilkada kali ini. 5 calon ini tentunya memiliki motivasi dan keinginan yang berbeda tentunya. Tapi tujuannya satu aja, yaitu bisa mengabdikan diri terhadap Tanimbar. Momentum pilkada Tanimbar tentunya berbagai macam dinamika yang terjadi dalam perhelatan kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Dalam masa kampanye yang telah diikuti oleh 5 calon ini, mereka mencoba turun ke masyarakat, ikut melakukan safari politik ke wilayah desa-desa, wilayah-wilayah pinggiran, untuk melihat secara langsung apa yang menjadi keluhan dari masyarakat itu sendiri. Banyak temuan-temuan yang mereka dapatkan, tidak terlepas dari persoalan sosial, ekonomi, budaya, persoalan hukum, persoalan pelayanan dasar yang merupakan kebutuhan masyarakat Tanimbar. Tanimbar saat ini dalam kategori sebagai kabupaten miskin di Provinsi Maluku. Tentunya persoalan kemiskinan ini ada banyak indikator yang mengakibatkan masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang di bawah kategori hidup layak, seperti di bawah garis kemiskinan, yaitu persoalan kemiskinan yang merupakan persoalan yang multidimensional, yang dimana mereka miskin bukan persoalan ekonomi saja, tetapi ada juga persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan pelayanan dasar, persoalan rentang kendali, dan ketidakberdayaan untuk bagaimana bisa mengakses sumber-sumber kehidupan mereka di Tanimbar. Momentum pilkada merupakan momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan mereka terhadap calon pemimpin yang mereka pilih. Tanimbar memiliki banyak sumber daya alam, baik sumber daya di bidang perikanan, pertanian, peternakan, dan juga sumber daya mineral yang saat ini akan diwacanakan dan akan direncanakan untuk melakukan eksplorasi blok migas, yaitu blok Masela, yang tentunya memiliki multiplier efek terhadap Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lebih khususnya kepada masyarakat. Tanggal 27 November, masyarakat sebagai objek dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, di mana masyarakat memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihan. Tentunya pilihan ini merupakan hak konstitusional, hak politik bagi setiap masyarakat untuk memberikan hak politiknya tanpa intimidasi dari unsur manapun, di mana masyarakat memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpinnya tanpa intervensi melalui relasi kuasa dan juga melalui intervensi, yaitu menggunakan finansial atau menggunakan uang atau yang disebut adalah money politik, karena kita melihat bahwa demokrasi secara substansial adalah di mana ruang kebebasan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan hak politiknya tanpa intervensi atau tanpa intimidasi dari unsur-unsur manapun, dan itu menjadi sebuah prinsip dasar dalam negara demokrasi yang juga dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena kita harus batasi itu, karena kepemimpinan publik yang diharapkan adalah dia memiliki kapasitas atau kemampuan yang lebih untuk bisa mengartikulasikan kepemimpinan publik
melalui program-program yang ditawarkan dan juga bisa diakomodir dalam visi misi program kerja yang akan dia laksanakan nanti untuk 5 tahun ke depan. Tentunya bahwa kepemimpinan publik yang kita harapkan adalah dia hadir untuk melayani, dia hadir untuk bisa menjawab keresahan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu saya mengharapkan masyarakat Tanimbar menggunakan hak pilih dengan baik, menggunakan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihmu, memilih berdasarkan rasionalitas. Keberlangsungan daerah ini berada di tangan masyarakat. Tanggal 27 November nanti merupakan momentum bagi kita semua sebagai masyarakat Tanimbar untuk memberikan hak pilih kita, memberikan kedaulatan kita untuk pemimpin yang tepat. Karena masa depan 5 tahun daerah ini di tangan kita melalui pemimpin yang kita pilih. Tagline yang saya kemukakan adalah masyarakat cerdas dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Karena pemimpin publik yang berkualitas adalah dia mampu meramu semua kebutuhan Tanimbar, semua persoalan Tanimbar dalam produk kebijakan, dan kebijakan itu bersumber dari kebutuhan Tanimbar, bukan keinginan kelompok atau kepentingan politik kelompok atau siapapun. Oleh karena itu sumber daya Tanimbar, sumber daya anggaran, sumber daya alam harus terakomodir di dalam produk kebijakan yang akan memberikan dampak bagi masyarakat Tanimbar. Semoga momentum 27 November merupakan momentum bersejarah bagi kita agar Tanimbar ke depan bisa satu tingkat naik level dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, saya Edo Koisin. Kita akan ketemu pada edisi-edisi berikutnya.